Proyek pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur memasuki babak baru. Rabu 29 September lalu, pemerintah menyerahkan surat presiden yang berisikan rancangan undang-undang ibu kota baru. Surat presiden diberikan oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas kepada Ketua DPR. Sejumlah poin soal pengelolaan dan pembiayaan ibu kota baru di Kalimantan Timur mulai akan dibahas. Pembangunan ibu kota negara ini bukan pembangunan yang kita laksanakan dalam waktu yang katakanlah 4 tahun, atau 3 tahun, 2 tahun. Tetapi kita lakukan secara bertahap. Dan hari ini kita sebenarnya sudah memulai untuk membangun di daerah-daerah yang sifatnya adalah infrastruktur logistik di seputar Kalimantan Timur yang untuk menunjang ibu kota negara. DPR mengingatkan agar pemerintah menjelaskan secara terang benderang kepada publik hal-hal yang menyangkut ibu kota baru. Kita harus bisa mensosialisasikan ke publik secara komprehensif tentang perlunya pemindahan ibu kota negara dari sisi ekonomi, sosial, efektivitas pemerintahan, termasuk mensosialisasikan tahapan-tahapannya dan skema pembiayaannya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan pembangunan ibu kota baru di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur tetap berjalan meskipun masih menghadapi pandemi COVID-19. Menurut Jokowi, saat ini sedang dilakukan pembangunan infrastruktur yang merupakan hal penting dalam membangun sebuah ibu kota negara. Karena untuk membangun ibu kota baru itu yang paling penting adalah infrastruktur menuju ke sana dulu untuk nanti membawa logistik. Agenda ibu kota baru ini tetap dalam rencana. Keputusan pemerintah yang kekeh memindahkan ibu kota yang baru di tengah krisis COVID-19 menuai kritik dari sejumlah pihak. Pengeluaran untuk ibu kota negara berjalan seolah-olah keuangan itu tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara. Demikian kata Emil Salim seperti kami kutip dari situs resmi Kemenko Polhukam. Sementara pengamat ekonomi Indef Ahmad Heri Firdaus menilai, fokus pemerintah saat ini harusnya melakukan program pemulihan ekonomi, bukan pemindahan ibu kota negara. Harusnya yang menjadi fokus pada saat ini adalah bagaimana pemerintah fokus untuk segera melakukan program-program yang bisa berdampak terhadap pemulihan ekonomi, seperti itu, mempercepat bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi kita kembali ke posisi yang optimal, kemudian juga banyak membuka lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan. Di tahun 2020 lalu, Indobarometer merilis survei tentang pemindahan ibu kota baru pada 1.200 responden di seluruh Indonesia. Sejumlah alasan mendukung pemindahan ibu kota negara, diantaranya kepadatan Jakarta 57,1%, pemerataan pembangunan 18,7%, menekan kesenjangan ekonomi 7,1%, wujud keadilan sosial 5%, dan Kalimantan Timur wilayahnya luas mencapai 4,2%. Sementara yang tidak setuju pemindahan ibu kota karena jangkauan pemerintah pusat terlalu jauh 45,2%. Biaya pindah sangat mahal 33%. Berpengaruh pada roda pemerintahan 5,2%. Kaltim bukan wilayah yang tepat 4,7%. Hubungan pusat dan pemerintah daerah di Jawa semakin jauh 4,1%. Dan ketidakstabilan ekonomi 3%. Mega proyek ibu kota baru ini bukan sembarang proyek. Proyek yang diperkirakan menghabiskan anggaran ratusan triliun rupiah itu perlu pertimbangan yang sangat matang, sehingga banyak manfaat yang didapat dan tidak ada dampak negatif yang ditimbulkan. Tim Liputan, Kompas TV.